Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Di sini saya akan membahas tentang lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah yaitu lembaga yang menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, semua aktivitasnya itu harus sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan fatwa ulama. Tujuannya agar lembaga keuangan syariah itu bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, karena itu sistem keuangan syariah sangat menekankan kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan larangan terhadap praktik yang merugikan orang lain. Dalam sistem ekonomi syariah itu uang itu tidak boleh berkembang dengan cara yang merugikan atau menindaskan pihak lain. Oleh sebab itu di lembaga keuangan syariah itu dia tidak menggunakan sistem bunga seperti pada lembaga keuangan konvensional. Sistem bunga itu dianggap sebagai riba, sedangkan riba dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan ketidakadilan. Sebagai gantinya, lembaga keuangan syariah itu dia menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa sesuai akad yang sepakati kedua belah pihak. Nah, jadi hubungan antara lembaga dan nasabah itu bukan hanya hubungan yang kreditur dan debitur semata, tetapi hubungan kemitraan dan kerjasama. Lanjut, prinsip dasar ekonomi syariah itu sangat penting dipahami karena menjadi fondasi seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah. Nah, prinsip yang pertama yaitu tauhid. Tauhid meyakinkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kegiatan bisnis itu dilakukan harus jujur, amanah, dan tidak boleh menipu. Nah, prinsip kedua adalah keadilan. Dalam ekonomi syariah tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau yang dizolimi. Keuntungan itu harus diperoleh secara adil dan transparan. Terus ada prinsip ketiga adalah ta'awun atau tolong-menolong. Sistem ekonomi syariah itu dia mendorong masyarakat untuk saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan. Misalnya itu melalui zakat, sedekah, dan pembiayaan usaha kecil. Selain itu, ekonomi syariah juga memiliki beberapa larangan penting. Yang pertama, riba. Riba itu sangat dilarangkan ya, karena riba itu dapat merugikan orang lain. Nah, terus contohnya itu bunga pinjaman yang harus bertambah ketika terlambat membayar. Riba itu dianggap merugikan karena membuat pihak miskin semakin terbebani. Kedua adalah larangan gharar, yaitu ketidakjelasan yang belum jelas kualitasnya, jumlahnya, atau keberadaannya. Terus itu dapat menimbulkan penipuan dan perselisihan. Terus maisir itu adalah kegiatan yang mengandung unsur untung-untungan dan spekulasi berlebihan. Selain itu, semua usaha dalam ekonomi syariah itu harus halal dan tidak boleh berkaitan dengan minuman keras seperti narkoba, judi. Itu sangat dilarangkan. Intinya usaha yang bertentangan dengan syariat Islam. Terus ada lembaga keuangan syariah itu dia terdiri dari beberapa jenis. Yang paling dikenal adalah bank syariah. Terus fungsi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Nah, dan pelayanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah itu dia menghimpun dana masyarakat melalui tabungan
dan deposito syariah, kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan usaha atau pembelian barang. Berikut terus produk dan akad lembaga keuangan syariah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu akad. Akad adalah perjanjian antara dua pihak yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Akad itu dia harus jelas dan harus disepakati bersama dan dia tidak boleh merugikan. Terus jenis-jenis akad yang pertama ada murabahah. Nah, murabahah itu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Sistemnya yaitu keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kerugian ditanggung memiliki modal jika bukan hanya kelalaian pengelola. Nah, contohnya yaitu bank itu memberikan modal usaha kepada pedagang. Terus yang kedua ada musyarakah. Nah, musyarakah ini dia kerjasama di mana semua pihak itu memberikan modal. Keuntungan dan kerugiannya itu dia dibagi bersama. Contohnya bank dan nasabah bersama membuka usaha. Terus ada murabahah. Nah, akad jual beli dengan keuntungan yang sudah diketahui sistemnya. Terus bank membeli barang lalu menjual kembali kepada nasabah dengan keuntungan tertentu. Nah, contohnya yaitu pembelian motor secara cicilan syariah. Terus ada ijarah. Nah, ijarah ini dia akad sewa menyewa, contohnya sewa kendaraan atau gedung. Terus ada ijarah mutahiyah bin tamlik. Nah, sewa yang diakhiri perpindahan kepemilikan, contohnya sewa BTN lalu menjadi milik penyewa. Terus ada wadiah. Wadiah itu dia akad titipan. Contohnya itu sebagai tabungan syariah, bank itu hanya menjaga uang nasabah. Terus ada akad gadai syariah. Contohnya yaitu menggadaikan emas di pegadaian syariah. Terus ada saham. Saham itu pembelian saham dengan pembayaran di awal dan barang dikirim kemudian. Biasanya dia itu digunakan dalam pertanian. Terus ada istihnah. Nah, istihnah itu akad pemesanan barang sesuai dengan permintaan. Contohnya pembuatan rumah atau mebel. Nah, terus berikut produk lembaga keuangan syariah. Yang pertama produk penghimpun dana. Nah, terus prinsip operasional bank syariah. Pertama, kepatuhan syariah. Semua kegiatan itu semua kegiatan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Terus harus adanya transparansi. Informasi itu harus jelas kepada nasabah. Terus profesionalisme. Pegawai itu harus kompeten dan jujur. Terus ada efisiensi operasional, harus efektif dan hemat. Nah, berikut resiko bank syariah. Pertama, risiko pembiayaan nasabah. Risiko pembiayaan nasabah gagal bayar. Yang kedua, risiko operasional, kesalahan sistem atau pegawai. Terus risiko likuiditas, bank kekurangan dana tunai. Terus ada risiko kepatuhan syariah, transaksi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ada lagi regulasi dan pengawasan lembaga keuangan syariah. Nah, seperti apa yang kita tahu, regulasi itu adalah aturan yang mengatur kegiatan lembaga keuangan syariah agar berjalan aman dan sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya agar menjaga stabilitas, melindungi masyarakat, serta menjaga kepercayaan nasabah. Terus ada lembaga pengawasan yang pertama itu ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Itu tugasnya untuk mengawasi lembaga keuangan, membuat regulasi dan melindungi konsumen. Terus yang kedua ada Bank Indonesia. Tugasnya mengatur sistem pembayaran, menjaga kestabilan ekonomi. Terus ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Itu tugasnya untuk menyalurkan fatwa tentang produk syariah, menentukan kehalalan akad dan transaksi.
Terus ada Dewan Pengawasan Syariah. Itu tugasnya mengawasi langsung kegiatan bank agar sesuai dengan syariat-syariat Islam. Terus dasar hukum lembaga keuangan syariah yang pertama itu ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Terus ada fatwa sebagai pedoman produk dan akad syariah. Terus ada peraturan OJK dan Bank Indonesia mengatur teknis operasional lembaga keuangan syariah. Oke, baik, terima kasih.